Sahabat sekolah, bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai awal abad ke-17 sampai abad ke-20. Halo sobat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. So, bagi kalian-kalian yang saat ini sedang mencari materi pelajaran, tips trik, soal-soal motivasi dan inspirasi, kalian wajib subscribe channel ini. Dan jangan lupa kalian juga harus aktifkan tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan dari setiap video yang diperbarui oleh channel sekolah. Oke sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu di materi pelajaran kelas 5 SD tema 7 subtema 1 tentang peristiwa kebangsaan pada masa penjajahan pada pembelajaran keempat, yaitu tentang masa pergerakan nasional. Oke, langsung saja check it out. Sahabat sekolah, bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai awal abad ke-17 sampai abad ke-20. Lama ya, sekitar 3 abad lebih bahkan. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dan bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari penjajahan. Berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah yang dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dilakukan dengan cara mengangkat senjata. Namun pada umumnya bentuk perlawanan semacam itu mengalami kegagalan. Gagal lagi dan gagal lagi. Sahabat sekolah, apa yang menjadi faktor kegagalan Indonesia dalam mengusir penjajah? Nah, ini ya. Yang pertama, perjuangan masih bersifat kedaerahan, ya, masih bersuku-suku, suku Jawa sendiri, suku Batak sendiri, jadi belum bersatu pada masa itu. Yang kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak, jadi sendiri-sendiri, tidak bersama-sama, tidak berkumpul menjadi satu kesatuan yang kuat. Faktor yang berikutnya, yang ketiga, masih bergantung pada pimpinan. Kalau pimpinannya mati terbunuh, maka ya benar sekali, maka prajuritnya berhenti, tidak melanjutkan perjuangan gitu. Terus kemudian yang keempat, kalah dalam persenjataan. Bayangkan, penjajah pakai tembak laras panjang, jeder, pakai bom. Kita pakainya apa? Pakai bambu runcing, pakai pedang. Tentu kalah gitu. Yang kelima, Belanda menerapkan politik adu domba. Jadi mengadu domba antar suku kita, antar organisasi kita. Jadi itu ada 5 faktor yang menyebabkan Indonesia ini gagal mengusir penjajah pada masa itu. Nah, sahabat sekolah, kemudian muncullah masa pergerakan nasional. Nah, ini yang akan kita pelajari di video pembelajaran keempat ini. Nah, berdasarkan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ini ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Lahirnya organisasi-organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Sahabat sekolah, tahukah kamu masa pergerakan kebangsaan dibedakan menjadi 3 masa? Yang pertama yaitu masa awal atau perkembangan pergerakan nasional. Kemudian yang kedua, masa radikal, ini tahun 1920 sampai 1927-an. Dan yang ketiga yaitu masa moderat tahun 1930-an ke atas gitu. Jadi ada 3 masa. Masa awal pergerakan nasional, masa radikal, dan masa moderat. Nah, sahabat sekolah, kita akan bahas dulu masa awal pergerakan nasional.
Pada masa ini lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Indi Separtij. Nah, salah satu organisasi besar yang pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Nah, pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1908, Sutomo ya, Dr. Sutomo ini yang fotonya ada di samping, beserta kawan-kawannya ini berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo yang berarti usaha mulia. Karena sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, pemerintah RI menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Jadi hingga saat ini Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei 1908. Sahabat sekolah, kemudian berikutnya yaitu masa awal radikal tahun 1920 sampai 1927. Nah, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal. Karena apa kok disebut masa radikal? Karena pergerakan-pergerakan nasional masa itu yang dilakukan bangsa itu mulai keras atau radikal terhadap pemerintah Belanda, terhadap para penjajah. Nah, mereka ini menggunakan asas non-kooperatif, tidak mau bekerja sama. Nah, organisasi-organisasi yang bersifat tidak bekerja sama dengan melakukan perlawanan keras ini diantaranya pada waktu itu yang berjuang yaitu ada PI atau Perhimpunan Indonesia, kemudian ada Partai Komunis, ada PKI ya, atau PKI, kemudian ada NU dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Nah, sahabat sekolah, kemudian masa yang ketiga berikutnya yaitu masa moderat tahun 1930-an. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Nah, ini cara baru, strategi baru. Organisasi-organisasi yang berhaluan moderat antara lain ada Partindo tahun 1930, ada PNI baru, ada Partai Indonesia Raya atau Parindra, kemudian Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindu, dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Selain organisasi-organisasi tersebut, masih banyak organisasi kepemudaan dan keagamaan lainnya yang ada dan berkembang pada masa itu. Nah, antara lain apa sahabat sekolah? Ada Pergerakan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI, ada Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI, ada Jong Islami Tenbuan Sumatera Tawalib yang lahir di Minangkabau, dan Persatuan Pemuda Kristen, ada Persatuan Pemuda Katolik pada saat itu. Nah, sahabat sekolah, tahukah kamu perkembangan masyarakat Indonesia pada masa munculnya rasa kebangsaan di berbagai bidang kehidupan, diantaranya yaitu seperti berikut ini. Di bidang pendidikan ya, di bidang pendidikan ini perkembangan pendidikan menyebabkan munculnya para cendekiawan baik hasil dari pendidikan barat maupun pendidikan di Indonesia. Para cendekiawan ini menjadi pelopor dan pemimpin munculnya organisasi-organisasi pelajar dan mahasiswa untuk melawan penjajah seperti Dr. Sutomo dan organisasi Budi Utomo. Kemudian di bidang ekonomi ya, di bidang ekonomi ini ada upaya untuk penghapusan eksploitasi ekonomi asing. Tujuannya untuk membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan dan kemelaratan, serta meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Nah, kemudian berikutnya ada di bidang sosial budaya, yaitu melakukan pembentukan identitas nasional seperti penggunaan nama Indonesia untuk menyebut negara kita. Nah, hal ini diawali oleh J.R. Logan pada tahun 1850, dan istilah Indonesia ini makin populer sejak Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Kemudian ada upaya untuk melindungi, memperbaiki, dan mengembalikan budaya bangsa Indonesia yang hampir punah karena masuknya budaya asing sejalan dengan masuknya menjajah di Indonesia. Selanjutnya adalah bidang politik ya. Nah, di bidang politik ini banyak muncul organisasi-organisasi bergerakan yang menyuarakan
aspirasi masyarakat pribumi yang telah hidup dengan penindasan penjajah. Nah, mereka ini ingin menghancurkan kekuasaan kolonial di Indonesia. Mulai muncul paham-paham baru seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi, dan pancasialisme. Nah, semangat nasionalisme pada masa ini digunakan sebagai paham atau ideologi bagi pergerakan. Salah satunya yaitu Partai Nasional Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno pada saat itu. Sahabat sekolah, sejak dirintisnya organisasi yang bersifat nasional, Budi Utomo, pemuda yang tergugah untuk membentuk organisasi-organisasi yang memperjuangkan nasib bangsanya. Semula Indonesia terdapat berbagai macam organisasi pemuda. Pada awal kemunculannya, organisasi-organisasi pemuda itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu organisasi yang bersifat kedaerahan dan organisasi pemuda yang bersifat nasional, dan organisasi pemuda bersifat keagamaan untuk menggabungkan semua organisasi kedaerahan menjadi satu kesatuan. Mereka mengadakan Kongres Pemuda Indonesia ya. Mereka ini mengadakan Kongres Pemuda Indonesia. Kongres Pemudanya ada 2 kali. Nah, yang pertama kita bahas Kongres Pemuda 1. Selama zaman penjajahan Belanda, Kongres Pemuda Indonesia diselenggarakan 3 kali. Kongres Pemuda Indonesia 1 ini berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926. Diikuti oleh semua organisasi pemuda. Namun Kongres Pemuda 1 ini belum dapat menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda. Kongres Pemuda Indonesia 1 merupakan persiapan Kongres Pemuda 2. Sahabat sekolah, di Kongres Pemuda 2 berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Pusat penyelenggara kongres tersebut di Gedung Indise Partage, ya, Indise Club di Jalan Kramat Raya 106. Nah, tetapi keseluruhan sidang diselenggarakan di 3 tempat. Berikut ini adalah hasil keputusan Kongres Pemuda 2. Pemuda bekerja keras mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan termasuk menyusun panitia kongres. Pada malam penutupan tanggal 28 Oktober tahun 1928, Kongres Pemuda Indonesia II mengambil keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda, berwatak nasional dan dalam arti luas. Dan keputusan yang keempat, diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh wakil pemuda yang hadir. Nah, seperti apa ikrarnya? Seperti berikut ini. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ada 3 bait ikrar Sumpah Pemudanya. Oke sahabat sekolah, nah berikutnya kita akan membahas perbedaan antara satu suku dengan suku lainnya hanya terletak pada bahasa dan adat istiadat serta sistem kekerabatan. Nah, yang pertama adat istiadat. Setiap suku bangsa pasti memiliki adat istiadat tertentu, meliputi upacara adat dan kebiasaan-kebiasaan lain. Nah, kebiasaan tersebut salah satunya dijalankan secara turun-temurun dalam satu suku. Contohnya ada upacara pembakaran mayat yang disebut dengan ngaben. Di Bali, di Pulau Bali ada ngaben. Kemudian perbedaan adat istiadat ini menunjukkan perbedaan kebudayaan yang nampak dari pola perilaku atau gaya hidupnya. Nah, pola perilaku orang Batak yang suka bicara terus terang sehingga ini terkesan tegas dan keras. Sangat berbeda dengan perilaku orang Jawa Tengah, khususnya Solo dan Jogja, yang suka berbicara berhati-hati penuh dengan sindiran secara halus. Kemudian, yang kedua yaitu bahasa daerah. Tiap suku bangsa biasanya memiliki bahasa daerah tertentu. Sebagai contoh, suku Jawa memakai bahasa Jawa dan memiliki percakapan sehari-hari. Suku-suku bangsa lainnya pun juga menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Kemudian ada yang ketiga, sistem kekerabatan. Nah, sistem kekerabatan ini merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis
ayah, ibu, dan kedua-duanya. Nah, sahabat sekolah, akhirnya kita sampai di penghujung ya. Kita sampai di penghujung. Nah, kita akan mengerjakan dua tugas. Tugas yang pertama yaitu isilah titik-titik di dalam diagram berikut ini dengan benar. Kamu pause videonya, kamu perbesar, kamu tiru, dicontoh di buku tulismu, dan kamu isi. Kalau perlu materi lagi, bisa kamu ulangi videonya. Kemudian, sahabat sekolah, tugas yang kedua yaitu menjawab 10 soal yang ada di layar ini. Kamu pause, kamu tulis, kamu kerjakan dan kirim ke gurumu jika kamu diberikan tugas oleh gurumu. Jika tidak, bisa kamu tulis di kolom komentar. Oke, akhirnya selesai sudah video pembelajaran ini, dan bersambung ke video pembelajaran berikutnya, yaitu di video pembelajaran 5. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kamu. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu lewat media sosial, lewat WhatsApp, grup, dan sebagainya, biar mereka mendapatkan manfaat yang sama seperti kamu. Oke, cukup sekian. Saya Kak Dimas, salam semangat luar biasa.